Ini semuanya bagus kan? Untuk Selasa 20 September bisa semua? Halo? Ada nggak yang agak telat-telat? Saya kumpulinnya agak telat, Pak. Ya, kalau agak telat tetap bisa dikumpulin, tapi ada catatannya di tempat saya. Mungkin di Baik. Anda juga ada catatannya, enggak? Di saya belum ada catatannya, Pak. Tapi Anda telat? Iya. Ya, kalau berarti catatannya cuma ada di saya. Anda Baik. cuma tahu aja bahwa Anda tahu bahwa saya telat, tapi nggak ada catatannya karena di saya ada catatannya. Baik, Pak. Otomatis soalnya ya. Ya. Terus berarti Selasa 20 September nggak ada masalah. Terus paragraf ditulis dalam MS Word ada masalah nggak? Halo? Sepertinya tidak ada, Pak. Hah? Sepertinya tidak ada masalah. Ini Dewi Sri pakai apa nih? Pakai MS Word, Pak. MS Word. Yang lain kok saya banyak yang lihat yang disubmit pakai PDF ya. Saya submitnya juga pakai PDF, Pak. Iya. Soalnya kadang kalau dari MS Word dikirim gitu suka malah berantakan Pak. Jadi kalau PDF udah fix gitu Pak. Enggak, Anda cuman saya minta untuk belajar mematuhi tugas saja. Ternyata belum. Ya, karena kita belum tahu apakah ada masalah apa tidak dan Anda sudah memutuskan bahwa pasti ada masalah. Ya, saya cuma pengen tahu apakah Anda bisa mematuhi perintah atau belum atau tidak. Ya, jadi tolong nanti dibaca tugasnya dan dikerjakan seperti tugas tersebut. Ada hal-hal yang bisa Anda pikirkan sendiri, termasuk ini paragrafnya kan Anda bisa pikirkan sendiri. Tapi ada ketentuan yang lainnya yang saya minta Anda menuruti saja. Oke ya, nanti yang akan datang silahkan diikutin. Untuk sekarang saya terima. Apalagi yang ada masalah? Coba saya lihat tadi. Nah, ini berarti tinggal ini ya. Tugas 1. Saya pakai istilah tugas. Saya nggak mau pakai istilah penugasan. Saya sukanya pakai istilah tugas. Orang lain suka bisa jadi sukanya pakai istilah penugasan. Saya nggak suka. Terus susunlah paragraf deskriptif. Nah, saya mintanya paragraf deskriptif. Belum kombinasi antara deskriptif dengan argumentasi atau deskripsi dengan persuasi dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin kita perhatikan untuk hari ini. Mohon maaf bahwa saya jadi bikin Anda bertanya-tanya mungkin yang jelas sudah disampaikan ini oleh Dewi Sri. Silakan Dewi, kita akan bahas bersama-sama. Ini langsung dibaca semuanya, Ya, Pak. baca aja Dew. Yang lain bisa perhatikan ya. Untuk kita sama-sama kasih masukan untuk Dewi. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dewi Sri Mulia dari Pendidikan Matematika kelas A. Langsung aja ya Pak ya. Halo semuanya. Jadi di dalam cerita singkat ini, aku mau cerita tentang kegiatanku pada hari Rabu, tepatnya pada tanggal 14 September 2022. Di hari ini, aku ada kegiatan perkuliahan dengan mata kuliah Bahasa Indonesia yang dimulai pada pukul 08.00. Jadi sebelum kegiatan perkuliahan dimulai, hari ini aku bangun pukul 05.15 karena sudah waktunya untuk sholat subuh. Jadi setelah bangun tidur, aku langsung melaksanakan sholat subuh. Karena kehidupanku sekarang sendiri, jadi aku harus melaksanakan semuanya sendiri. Setelah sholat subuh, aku langsung bergegas untuk mandi karena waktunya sudah tidak cukup jika ditunda. Setelah mandi, aku langsung membuat sarapan untuk diriku sendiri, dan jangan lupa dimakan ya. Setelah sarapan, aku langsung menyiapkan alat tulis yang dibutuhkan untuk kegiatan perkuliahan nanti. Berhubung hari ini hanya ada satu mata kuliah, jadi aku lebih punya banyak waktu untuk diriku sendiri. Mungkin segitu saja kegiatanku selama kurang lebih 3 jam. Terima kasih telah membaca dan mendengarkan cerita singkat ini. Oke. Terima kasih Deo. Ini masih ditahan di sini sebentar ya. Saya mengundang
teman-teman yang lain, teman-temannya Dewi, mahasiswa Pak. saya, untuk mengomentari tulisan Dewi berhubungan dengan tugas kita hari ini. Yang pekan lalu kita sudah cerita tentang posisi bahasa Indonesia dan bagaimana bahasa Indonesia itu menjadi seperti ini. Ada sejarah mengapa bahasa Indonesia bentuknya jadi seperti sekarang. Kita udah bahas tuh bukunya Pak Sneden. Kemudian juga saya sudah memperkenalkan Anda dengan dulu namanya PUEBI, sekarang namanya EYD. Itu saya mintakan Anda untuk bisa selalu cek di sana tentang penulisan dalam bahasa yang tepat. Ya, jadi saya sudah berikan patokan-patokannya. Nah, patokan-patokan tersebut akan kita pergunakan selama perkuliahan ini dan juga akan kita manfaatkan selama karir Anda sebagai mahasiswa, bukan hanya pada perkuliahan bahasa Indonesia, tapi semua perkuliahan lain, karena semua perkuliahan lain menggunakan bahasa Indonesia. Oke, jadi itu saja ini pembukaan saya. Mungkin silahkan yang hendak membahas karyanya Dewi dengan konteks tadi, posisi bahasa Indonesia, dan yang kedua ejaan yang disempurnakan. Silakan. Langsung saya nggak perlu tunjuk orang ya. Silakan Anda langsung menyalakan mikrofon. Baik Pak, saya izin memberikan pendapat. Ya betul. Perkenalkan, nama saya Elvira Salsabila dari Silakan Alvira. Biologi B. Jadi di sini pendapat saya yang pertama adalah karena tadi Bapak bilang itu harusnya ini adalah murni kalimat deskriptif, tapi di sini ada kalimat perintah, yaitu di bagian setelah mandi aku langsung membuat sarapan untuk diriku sendiri dan jangan lupa dimakan ya. Jangan lupa dimakan itu menurut saya adalah contoh dari kalimat perintah. Lalu di sini juga ada kata yang belum tepat, misalnya jadi di dalam cerita singkat ini itu seharusnya setelahnya ada tanda koma bukan tanda titik. Setelah itu untuk kata hubungnya itu harusnya disambung, Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, saya tidak mengomentari, tapi saya mengomentari apa yang disampaikan Alvira. Alvira menyampaikan cukup runut, terstruktur, bahwa Alvira mengomentari tentang ragam dari tulisan ini. Satu, bisa jadi ada hal lain yang bercampur gitu tadi menurut Alvira, bukan murni deskripsi, itu yang pertama secara keseluruhan. Terus secara detail Alvira membahas tentang kalimat per kalimat gitu, ada kalimat yang menggunakan tata cara yang kurang tepat gitu ya Alvira ya, benar nggak? Ada dua ya berarti kan secara umum? Betul. Ya, yang lain silakan. Saya Pak. Siapa tuh? Dewi. Ya silakan Dewi, gimana Dewi? Ya, itu kan yang di 14 September itu menurut saya kan nama bulan ya Pak. Nah itu harus kapital sih menurut saya. Oke, jadi ini cara penulisan. Ya. Berarti masuknya EYD. Silakan apalagi? Saya izin menambahkan juga Pak. Wait, pelan-pelan. Fauziah tadi yang duluan kali. Saya izin komentar untuk penulisan Dewi. Kamu bisa langsung edit di situ nggak, Wi? Ini berarti harus di Word-nya dulu, Pak. Di situ nggak bisa? Saya nggak bisa. Oh, PDF kamu itu ya? Iya. Coba yang Word-nya aja deh. Oh, berarti saya harus. Bentar. Coba ini di unshare dulu, terus kamu share yang Word. Jadi bisa langsung dibetulin. Sebentar ya, Pak. Gimana tadi Fauzia? Fauzia kehilangan jejak berarti. Okay. Yang kamu ingat tadi apa Fauzia?
Ini Pak, jadi di kalimatnya itu kan ada kata jadi gitu ya Pak. Nah, seharusnya itu setelah kata jadi itu ada tanda komanya gitu Pak. Jadi ada Ya. tanda koma untuk penghubung antar kalimat gitu Pak. Terus juga untuk judulnya dia kan masih pakai huruf kecil semua ya Pak. Harusnya itu pakai huruf kapital Pak untuk Judul judul apa? yang kegiatanku tadi itu Pak. Oh, saya nggak nyuruh pakai judul sebenarnya. Oh, Mau pakai judul atau nggak pakai judul nggak mempengaruhi nilai. Apa lagi? Deo, udah belum Deo? Pak. Masih Deo. Yang lain tadi si Tauri apa Tauri? Ya, saya izin menambahkan Pak, tadi untuk di kalimat keberapa ya? Tadi saya lupa. Intinya tadi di sana ada kata di hari ini. Jadi di situ penulisannya di dan harinya itu disambung. Seharusnya itu dipisah karena merupakan kata depan. Kemudian di bawahnya lagi untuk kata sholat itu tadi Dewi menuliskannya SHOLAT. Sedangkan di EYD itu sebenarnya seharusnya salat, jadi SALAT. Kemudian yang ketiga itu tadi untuk kata ditunda, Dewi menuliskannya di-nya itu dipisah dan seharusnya itu digabung. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, semuanya EYD ya? Ya, Tauri. Iya Pak, betul. Ya, tadi Pak Uzia, apakah EYD semua atau ada yang berhubungan dengan deskriptif? EYD Pak, yang tanda EYD. koma. Ya. Yang lain mungkin sambil nunggu Dewi, yang lain mungkin masih ingat tadi yang disampaikan Dewi. Saya izin menambahkan pendapatnya Tauri, Pak. Ya, Sebelumnya perkenalkan, saya Leskia Zahra dari Pendidikan Matematika. Untuk tadi yang kata di hari, itu di sama hari itu harusnya dipisah karena hari itu menunjukkan waktu. Dalam ya. EYD itu yang menunjukkan waktu, tempat itu harus dipisah. Kecuali dia sebagai kata imbuhan, baru di-nya itu disambung, Pak. Ya, Ya, oke. baik, Pak. Sekian. Terima kasih, Pak. Oke. Deo, kalau sulit nggak usah ya Deo. Oh iya Pak, ini lumayan susah Nggak menurut apa-apa, ya saya. makanya nggak usah. Jadi kita sudah dapat masukan banyak, tapi masukannya kebanyakan memang adalah EYD, cara kita menulis, cara kita semua menulis. Padahal ada satu hal yang lebih penting lagi, yaitu pada konteks apa kita menulis. Dan saya meminta Anda menulis dalam bentuk deskriptif ragamnya. Nah, jadi memang kalau melihat satu persatu tadi disambung, digabung, di rumah, di atas, di bawah, maka mata kita cepat sekali untuk melihat bahwa ini harusnya disambung, ini harusnya dipisah. Ya. Tapi itu sebenarnya satu persatu. Satu komponen-komponen kecil dalam keseluruhan bagian yang sebenarnya lebih penting. Bagian yang lebih penting itu adalah keutuhan keseluruhan kalimat dalam bentuk paragraf. Nah, jadi yang lebih penting tadi justru yang disampaikan oleh siapa tadi yang pertama? Saya nggak terlalu catat. Saya Pak, Elvira. Ya, Alvira tadi menuliskan bahwa kita mesti memahami dengan jelas dan mengekspresikannya juga dengan jelas tentang konteks secara keseluruhan, yaitu pada saat kita diminta menuliskan bentuk seperti apa. Mungkin Anda bingung kenapa saya meminta Anda menuliskan bentuk deskripsi. Karena nggak ada di dalam RPS-nya Bahasa Indonesia menulis dalam deskripsi. Tapi percaya sama saya, bahwa ragam yang paling akan sering banget Anda pakai dalam membuat laporan, dan terutama nanti dalam membuat skripsi adalah deskriptif. Anda akan jelaskan. Coba deh kalau nggak percaya, nih siapa yang lagi di kampus, tadi siapa tadi tuh?
Si yang lain di kampus? Aura, Pak, saya juga. Ya, Haikal juga ya. Habis ini kamu cek deh, kan banyak di situ, di perpustakaan itu banyak skripsi kakak kelas ya. Anak-anak prodi Anda juga yang baru lulus ada di situ, semuanya disimpan. Anda cek deh di skripsi itu. Ada nggak yang nulisnya dalam bentuk narasi? Ada nggak yang nulisnya dalam bentuk persuasi? Nggak ada. Semuanya mendeskripsikan tentang data. Ada data dikumpulin. Kemudian data itu dideskripsikan. Detail banget. Nanti akan ada paragraf khusus yang bentuknya itu argumentasi. Cuma 2. Deskripsi sama argumentasi. Kita argumentasikan bahwa data yang kita kumpulkan tadi itu, data hasil penelitian kita argumentasikan bahwa ini adalah data yang cocok dengan teorinya A, data ini cocok dengan teorinya B, data ini nggak cocok dengan teorinya C, gitu. Semuanya kayak begitu. Kalau nggak percaya, Anda minta Haikal sama siapa tadi untuk fotoin salah satu skripsi yang ada di situ, share nanti ke teman-teman. Lihat apakah ada kalimat persuasi di situ, lihat apakah ada kalimat narasi di situ. Nggak ada. Emang kita mau bikin cerita tentang sejarah kerajaan Pajajaran apa? Pakai narasi. Atau mau nulis ulang hadis apa gitu. Itu baru pakai narasi, narrate. Istilahnya narrate. R-A-N-A-R-A-T-E. Narrate. Nah, oke ya. Jadi itu yang lebih penting dibandingkan dengan melihat satu persatu hal yang kurang tepat. Kalau kita pengen lihat yang nggak tepat pada tulisannya Dewi, banyak banget deh. Kalau sama saya, Anda jadi bimbingan mahasiswa saya tuh udah isinya merah semua tuh. Anda pernah nggak diperiksa pakai Word? Makanya saya minta pakai Word. Karena di Word itu ada tool, ada alat untuk melakukan koreksi. Anda pernah nggak? Haikal udah pernah coba pakai Word? Pernah, Pak, sering. Sering ya? Saya minta tolong Ciasi deh. Ciasi, kamu Ya, Pak. ya presentasikan Iya, saya, Pak. Word kamu. Kok Aura sih? Word. Ya sih. Ya Pak, sebentar. Kurang, Pak. Apa sudah terlihat Pak? Ya, oke. Ini Word yang biasa atau Word apaan nih, Ciasi? Iya Pak, Word biasa. Kok tapi atasnya saya lupa semua tuh. Home, layout, dokumen elemen. Nggak ada dokumen elemen kalau di Word biasa. Ini Word apa nih? Iya Pak, soalnya ini Word-nya masih yang lama Pak. Oh gitu. Word yang baru, siapa yang pakai Word yang baru? Ntar deh, nggak apa-apa Ciasi, kita pakai ini dulu ya. Gedein dikit dong, biar full tuh. 125 jadiin 150 atau 200% kali di bawah. Yes. Nah, itu. Kebaca, silakan dibaca Ciasi. Kegiatanku hari Rabu 14 September 2022. Cuaca pagi hari ini sangat cerah, matahari bersinar sangat terik sehingga menusuk kulitku. Setelah menyelesaikan pekerjaan di rumah, aku langsung pergi ke kampus dengan kereta dan Transjakarta. Keadaan kereta hari ini tidak terlalu penuh, sedangkan Transjakarta yang aku naiki dipenuhi banyak penumpang. Pembelajaran mata kuliah kimia dasar hari ini tidak terlalu membuatku pusing karena dapat aku pahami dengan baik. Setelah dari kampus, aku memutuskan untuk pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli beberapa kebutuhanku. Aku merasa sangat senang hari ini karena bisa melakukan banyak aktivitas yang bermanfaat dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Yang lain bisa kasih komentar? Silakan, saya ngundang teman-temannya Ciasi yang lain untuk bisa kasih komentar. Bapak, saya izin berkomentar. Silakan. Mungkin untuk
teks deskripsi dari Ciasi mungkin kurang mendetail pada waktunya ya Pak, karena kan di tugasnya itu disuruhnya ketika kita bangun tidur sampai pukul 8, dan di sini kurang mendetail saja gitu Pak untuk waktunya. Ya, urutan waktu gitu maksudnya. Iya, begitu Pak. Urutan waktunya sih udah lumayan, cuman ini dia kebanyakan ini orang disuruhnya cuma dari pagi sampai jam 8 doang. Ini mah sampai belanja segala macam ini. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih. Mau dibikin agak panjang juga nggak apa-apa. Cuman saya seperti tadi saya bilang, saya pengen Anda mengerti pertanyaan dan menjawab sesuai dengan pertanyaan gitu kali. Kalau tugasnya itu dari jam 6 sampai jam 8, dari bangun sampai jam 8 ya kerjakan seperti itu gitu. Jangan 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 kayak orang DPR ditanyanya apa jawabnya apa. Anda udah sering lah dengerin orang DPR ngomong ditanyanya apa jawabnya apa, muter. Silakan yang lain kasih komentar terhadap tulisannya si Ciasi. Saya Pak. Ya ya. Ya mungkin di kata yang setelah dari kampus itu tuh kayaknya typo dia Pak. Apaan tuh? Itu kayak kelebihan nulis A-nya. Oh iya biasa itu. Ya itu aja sih Pak. Ya makin banyak Anda menulis maka akan lebih lebih detail mata Anda untuk melihat kesalahan pengetikannya. Silakan yang lain. Mungkin saya mau bertanya aja kali Pak. Gimana Heka? Apakah paragraf deskriptif itu boleh memakai majas yang benda mati menjadi benda hidup seperti yang ada di kalimat pertama, yaitu matahari bersinar sangat terik sehingga menutup kulit? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oh, Kalau gitu. Oke, deskripsi, baik. misalnya gini, saya mendeskripsikan tentang bagaimana oksigen itu menyerap di dalam air, gitu. Atau oksigen di dalam air terlepas karena panas. Oksigen dalam air terlepas karena panas. Maka bisa jadi saya akan menuliskannya dengan menggunakan peristilahan yang istilah yang lebih familiar gitu, dikenal orang mudah, meskipun agak-agak sangat personal dan sangat terlalu tadi kalau seperti yang disebutkan oleh Haikal, majasnya seakan-akan menggunakan istilah yang apa ya? Apa tadi istilahnya Haikal? Benda mati seolah-olah hidup. Ya, ya. Kadang-kadang kita perlu menggunakan seperti itu dalam rangka mendeskripsikan. Saya pernah dulu waktu saya pertama kali belajar mendeskripsikan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan harus dideskripsiin. Jadi ada satu spesies rotan yang saya temukan di Sulawesi, spesies rotan. Nah, spesies rotan ini pertama kali dideskripsikan oleh seorang Itali tahun 1800 sekian. Sekarang rotan tersebut disimpan di Fiorentina. Kalau Anda penggemar sepak bola pasti tahu Fiorentina. Ada sebuah museum biologi di Fiorentina. Nah, jadi saya kebetulan berhasil mendapatkan duplikat dari sampel yang dikoleksi oleh Pak Beccari tadi itu di Fiorentina. Ada di Bogor duplikatnya. Terus saya bikin deskripsi ulang karena deskripsinya Pak Beccari tidak detail. Ternyata rotan yang dia koleksi di Nah,
rotan tersebut ternyata memiliki dua jenis duri. Ada duri yang madep ke atas, jadi ada di batang, madepnya ke atas. Nah, di batang ada juga duri yang madepnya ke bawah. Jadi saya bikin deskripsinya agak konyol, tapi ternyata diterima oleh para ahli rotan. Jadi yang duri yang menghadap ke atas itu saya bilang facing heaven. Sementara duri yang menghadap ke bawah itu facing hell, saya bilang. Yang satu menghadap surga, yang satu lagi menghadap neraka di bawah. Ternyata diterima. Walaupun menurut dia ini agak-agak apa namanya, agak-agak tidak terlalu deskripsinya tidak terlalu teknikal, tapi mudah dipahami oleh masyarakat gitu kata dia, kata orang lain. Jadi saya nggak akan nyalahkan ini nih. Matahari bersinar sangat terik sehingga menusuk kulit. Nah, tapi mungkin nanti Anda bisa cari kata yang lain yang jangan-jangan bisa mendeskripsikan ini dengan lebih detail, jangan-jangan. Jadi jangan-jangan lebih detail justru bisa dideskripsikan. Gitu. Kalau saya nggak ada masalah, Haikal, dengan ini. Oke, baik Pak. Ya, yang lain ada lagi? Kasih komentar. Bapak, saya lebih ingin bertanya sih, Pak. Fauzia, silakan Fauzia. Untuk penggunaan EYD di huruf kapital itu, yang Transjakarta sama mata kuliah kimia dasar itu harus kapital atau enggak ya, Pak? Ya, kayaknya gede ya. Kayaknya kapital ya. Transjakartanya ya, Pak? Ya, sama mata kuliahnya MK-nya. Oh, Kayaknya besar juga itu. terima kasih, Pak. Ya, makasih Ciasi. Yang lain siapa lagi yang saya mau undang? Adinda, bisa Adinda? Bisa, Pak. Adinda bisa ya? Adinda Word-nya udah Word yang baru belum? Yang 2016, Pak. Ya, bagus. Coba deh. Bentar ya, Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Belum sih. Masih loading. Ya, bisa. Oke, silakan dibaca dulu Adinda. Kegiatanku hari Rabu 14 September sejak bangun tidur hingga pukul 8. Pagi hari aku terbangun dari tidurku saat alarm berbunyi tepat pukul 5. Aku bergegas untuk segera sholat subuh. Setelah sholat, aku membersihkan tempat tidur dan menyapu kamar. Kamar yang tidak begitu besar tetapi harus rapi dan bersih karena kenyamanan paling utama. Aku melihat di tempat pakaian kotor ada beberapa helai pakaian yang belum dicuci. Segera aku untuk mencuci lalu menjemur pakaian. Setelah melakukan kegiatan, badanku terasa gerah. Aku langsung mandi pagi. Aku menyelesaikan semua kegiatan yang bisa dilakukan terlebih dahulu agar tidak menumpuk. Dan juga hari ini ada jadwal perkuliahan pagi. Setelah beberapa kegiatan selesai, aku melihat ke arah jarum jam yang mendekati pukul 8. Aku bergegas membuka laptop. Menunggu jadwal perkuliahan dimulai, aku menyempatkan untuk sarapan terlebih dahulu. Setelah itu, aku mengikuti perkuliahan. Oke, bagus. Silahkan ada yang mau kasih komentar untuk tulisannya Adinda berkaitan dengan konteks deskripsi dan ejaan. Silakan, ada yang mau kasih komentar? Saya izin berkomentar Pak Haikal. Siapa? Haikal, silakan Haikal. Oke, menurut saya mungkin ada beberapa kalimat yang seharusnya bisa dipakai titik dan pakai koma karena di sini kayak menurut saya ngelanjut gitu terus loh Pak. Misalnya contoh, aku melihat di tempat pakaian kotor ada beberapa helai pakaian yang belum cuci.
Sebentar. Mana tadi tuh? Tuh di tengah itu, baris keempat dari atas. Kalimat pertama mungkin juga bisa pakai titik setelah tepat pukul 5. Jadi komanya diganti titik. Oh iya betul. Karena itu udah apa yang aku bergegas untuk segera sholat subuh itu udah beda kayak Beda tema ya. Ya beda tema. Jadi tepat pukul 5 itu mungkin bisa diganti dengan titik. Oke. Kurang lebih itu sih Pak, kayak ya titik koma sama Oke. sama kayaknya terlalu banyak memakai aku. Oke. Mungkin bisa diganti dengan kata lain atau ya. Adinda, ini masukannya bagus dari Haikal. Bagus banget masukannya dari Haikal. Dan berarti kita dapat satu lagi yang harus kita perhatikan. Yang pertama tadi, secara keseluruhan bentuk paragrafnya yang diminta apa. Dan kebetulan pada konteks ini, deskripsi yang diminta. Itu kita lihat secara keseluruhan berarti. Kemudian tadi kita juga sudah membahas tentang ejaan, berarti EYD. Dan barusan Haikal mendeteksi tentang struktur kalimat dalam menyusun sebuah paragraf. Nah, ini struktur kalimat penting sekali sehingga kelancaran membaca dari paragraf awal, dari awal paragraf sampai akhir paragraf itu tidak terganggu. Jika kita bisa menggunakan satu kalimat, ada dua kalimat yang pendek, ternyata subjeknya sama, predikatnya sama, objeknya tidak sama, maka kita bisa gabung dua kalimat tersebut. Objeknya kita gabung, pakai koma bisa, pakai dan bisa. Subjeknya sama, predikatnya sama, objeknya nggak sama dalam dua kalimat. Berarti kan bisa digabung. Atau sebaliknya, ada satu kalimat yang sebenarnya subjeknya ada dua, atau predikatnya ada dua, tapi dia dalam satu kalimat. Lebih baik kita pisahkan dalam dua kalimat yang berbeda. Dalam dua kalimat yang berbeda. Tadi Haikal berhasil mendeteksi hal tersebut, jadi nanti Anda bisa diskusi bersama-sama nih, Haikal sama Adinda dan yang lain-lain, untuk saling memperhatikan tulisan masing-masing. Bisa kita susun menjadi tulisan yang bagus. Anda pernah lihat skripsi? Ciasi pernah lihat skripsi? Ini sekarang yang lagi di situ siapa? Ambil dong satu skripsi dong, tunjukin di sini kayak apaan sih skripsi. Ntar ya. Ada berapa halaman? Ini baru satu halaman dan cuma satu paragraf loh. Anda bayangin dosen Anda nanti harus membaca skripsi Anda, misalnya 40 sampai 100 halaman gitu. Berapa paragraf itu? Apa nggak pusing dosen Anda itu membaca tulisan Anda yang acak-acakan, ancur-ancuran? Padahal satu paragraf kayak begini, Haikal sudah berhasil mendeteksi ada banyak hal yang kurang efektif di sini. Kalau dosen Anda dipaksa kayak begitu, ya bisa saja yang terjadi adalah dosennya benar-benar ngamuk. Terus Anda kena marah-marah. Padahal sebenarnya karya Anda nggak jelek. Karya Anda itu dalam konteks pendidikan matematika atau dalam konteks biologi bagus, nggak ada masalah. Tapi karena bahasa Indonesianya jelek, jadi bukan karena matematikanya yang jelek, bukan biologinya yang jelek, tapi tulisannya jelek, bahasa Indonesianya jelek, maka Anda kena marah, dan itu paling sering terjadi. Paling sering terjadi. Oke, sebelum kita geser ke skripsi, kalau misalnya tadi ada yang akan menunjukkan, saya pengen kasih lihat tentang mengapa saya senang banget kirim file dalam bentuk Word. Anda udah tahu nggak? Udah tahu belum? Kenapa saya pakai Word? Coba deh, Adinda klik review. Di paling atas review. Paling atas ada review. Nah, itu di paling atas, warna biru. Klik, oke. Nah, itu ada new comment situ. Klik new comment. Oke, Anda klik. Nah, itu dia. Anda bisa kasih komen di situ. Anda bisa kasih komen di situ, tulis yang lengkap, tulis gitu, Adinda.
tulis yang lengkap. Titik apa namanya? Petik titik 2 dulu, titik 2 dulu. Petik bahasa. Tutup petik. Anda ngerti nggak kalau ditulis kayak gitu? Ada huruf B di highlight warna merah, terus ada keterangan di sebelah kanannya. Tulis yang lengkap bahasa. Ngerti nggak, Ciasi? Yang dimerahin itu berarti yang harus dibenerin ya, Pak? Iya. Ini yang akan terjadi kalau Anda kirim-kiriman email, skripsi Anda, laporan Anda atau apa dengan dosen. Yang akan dosen kirimkan adalah seperti ini. Anda dikirimin balik dengan di sebelah kanannya ada komentarnya dosen. Ada komentarnya dosen. Ini yang menyenangkan kalau pakai Word. Kalau pakai PDF bisa juga, cuman susah, lebih susah lagi. Lebih susah. Terus misalnya Anda blok yang sholat subuh, sholatnya doang. Blok ya. Jangan segera, sholatnya doang. Bisa nggak? Yes. New comment lagi. New comment lagi. No. Yes. SALAT. Nggak pakai H. Nggak pakai H. Iya, nah itu yang benar. Ngerti nggak? Tapi juga bisa kita tulis. Bisa juga kita tulis. Gini, misalnya. Itu ada lagi satu lagi sholat lagi. Setelah sholat, nah itu Anda blok. Track changes, coba. Ke atas dulu track changes. Track changes. Kanan. Habis show comments. Track changes. Nah itu. Klik bawahnya. Track changes. Yes. Klik track changes. Track changes. Ya. Yang mana, Pak? Ya itu paling atas track changes-nya. Klik. Nah, belum ada klik. Yes. Oke. Coba. Sholatnya yang tadi udah ada blok, Anda langsung tulis. Udah belum sih? Yang di mana, Pak? Udah belum diklik tadi? Ini Track udah. changes. Udah. Kalau udah diklik, Anda balik yang ke sholat. Ini? Ya, itu kan udah diblok. Jangan diblok sekarang. Anda rubah langsung di situ. Anda delete semuanya. Delete. Del. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah nanti ini aja dulu. Anda unshare dulu. Harus dari saya. Karena Anda yang penulis ini. Bentar, Pak. Anda penulis ini. Nggak bisa. Ntar saya tunjukin dulu. Ya, saya tunjukin dulu ya. Kelihatan belum? Terlihat, Pak. Ya. Terlihat, Pak. Nah, itu review ya. Menurut saya review. Reseh banget ini. Tracking, changes. Nggak mau. Apa itu di enable editing dulu, Pak? Oh gitu ya. Belum ini berarti. Oh iya, belum bisa. Oh ini yang saya ambil yang belum saya save as.
Ada sebentar. Yang udah saya save as harusnya. Oh. Nah, ini tracking for everyone. Ini yang Word yang fasilitasnya dari UNJ nih. Saya pakai fasilitasnya UNJ nih. Ini Word yang paling baru. Anda coba bisa juga deh. Apalagi di matematik gampang. Misalnya ini soalnya langsung kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Kalau saya hapus, dia jadi kecoret, terus warnanya merah. Kelihatan nggak? Terus saya ganti di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kalau pengen dibetulin kayak begitu. Jadi ini enaknya pakai Word. Dan nanti saya akan minta Anda juga bikin kayak begini. Saling bertukar karya gitu. Nanti yang satu orang akan menulis dengan seperti ini. Kira-kira gampang nggak? Gampang ya. Nanti ada lagi tracking, terus nanti accept. Anda belajar ini juga nih, pakai tracking, pakai accept, pakai new comment. Ini yang penting nih untuk editing, untuk editor. Jadi kalau nanti Safira pengen jadi editor, ini yang paling penting untuk jadi editor. Karena nanti berarti ini si Gaitsa, begitu saya kirim file saya kayak begini, dia udah tahu bahwa ini loh yang saya betulin. Yang saya betulin kayak begini. Tapi ini file yang belum saya koreksi semuanya ya. Yang udah kok saya koreksi ada lagi filenya. Cuma saya bukanya yang ini yang baru di download. Wudhu bahasa Indonesianya juga wudhu seingat saya. Ini bagus kok. Kira-kira gini. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang yang saya sampaikan barusan? Rangga gimana Rangga? Yang lain? Ada mau yang ditanyakan dulu sampai sejauh ini? Kalau dari saya tidak ada, Pak. Belum ada. Latifah? Tapi rata-rata udah pernah menggunakan fasilitas itu? Track changes sama comments untuk Word? Belum, Pak. Belum ya? Belum kalau Yang udah ada yang udah? Belum ada ya? Belum ada, berarti baru apa namanya? Pengalaman pertama nih untuk Anda. Saya perkenalkan dengan yang tadi track changes sama komen balun itu tadi. Baru ya? Iya, Pak. Ya, tapi semoga nanti kepake banget karena Anda bisa pakai dengan rekan Anda. Jadi kalau rekan Anda ngirim misalnya proposal dari BEM gitu, proposal BEM nih, rancangan proposal BEM, Anda nggak betulin langsung. Karena nanti dia jadi nggak tahu yang mana yang saya betulin, yang mana yang saya rapihin gitu. Tapi kita pakai yang tadi track changes, jadi dia tahu karena yang kita rubah langsung warnanya jadi berubah jadi merah.
Kalau kita coret, kita ganti katanya, ya kelihatan yang kata yang lamanya itu masih ada di situ, tapi warnanya berubah jadi merah dan ada coretannya. Itu yang lebih bagus. Nah, nanti kalau misalnya dia terima perubahan kita, dia akan accept. Tadi yang accept, sampingnya itu ada accept-nya. Akan accept. Tapi kalau dia nggak terima, bisa. Nggak terima, nih salah nih. Perubahannya nggak tepat. Coretannya nggak tepat. Maka dia juga bisa not accept. Jadi tetap pakai kata-kata yang lama. Bisa. Bisa. Jadi itu sekedar fasilitas yang diberikan oleh Word untuk orang yang bertukar teks. Jadi teks itu bukan cuma kita yang baca, tapi dipertukarkan dengan banyak orang. Kalau dipertukarkan dengan banyak orang, ya berarti orang itu berhak untuk mengedit atau memberikan masukan, mereview tulisan kita, sehingga ini penting betul nanti dalam hubungan Anda dengan dosen, terutama dosen pembimbing nanti untuk skripsi ya. Sekarang belum diajarin kan, tapi saya udah kenalin dari awal. Ya, nanti mungkin dalam waktu setahun 2 tahun Anda udah mulai dipusingkan dengan permasalahan seperti itu. Gitu kira-kira. Baik, mungkin nanti biasanya saya mintakan Anda untuk membuat sebuah revisi dari yang karya yang awal yang Anda buat. Jadi karya awal ini tugas 1 akan dibuatkan revisi, tapi kita nggak akan buat seperti itu. Saya akan mintakan Anda membuat satu tugas yang baru, nanti dilihat di LMS ya. Kira-kira masih seperti sekarang, seperti hari ini, seperti tugas yang pertama, tugas 1. Ada beda sedikit, dan kita akan lihat apakah ada perbaikan dari cara tulis paragraf dalam satu paragraf tersebut, dan komponen-komponen di dalam satu paragraf tersebut ada perbaikan kualitas atau tidak gitu. Jadi saya akan tuliskan tugasnya nanti siang, mungkin sekitar jam 3 atau jam 4 ya. PJ Tauri ingetin saya. Kalau misalnya sampai jam 5 saya belum posting tugasnya. Ya, baik, Pak. Jadi nanti cek di LMS kayak kemarin lagi gitu. Tugasnya ada di situ, dan tugasnya apa Anda bisa kerjakan sama. Ini pengembangan dari tugas yang pertama kira-kira gitu. Untuk yang masih di perpustakaan, si Haikal sama si siapa tadi, Aura ya, bisa bantuin ambilin skripsi 1 dong, bisa nggak? Skripsinya anak matematik. Ya, sama Anida lagi diambil. Nah, coba. Ya, tapi susah ya, karena bentuknya ini ya. Untuk ditampilin di sini gimana caranya? Pakai foto, pakai kamera. Bapak ini. Iya. Oh gitu, boleh dibuka. Boleh dibuka. Boleh, Pak. Ya. Boleh dibuka. Ya, Dibukanya di pertama. bagian mana ya, Pak? Yuk banyak, saya juga pusing itu kalau disuruh nih. Banyak. Biasanya di awal ada abstrak. Coba lihat abstrak. Ada, Pak. Ya, ada yang tahu abstrak itu apa? Abstrak itu kayak rangkuman dari apa ya, latar belakang, metode penelitian, gitu-gitu deh, Pak. Ya, benar. Yang ada di Benar, pendahuluan nggak sih, Pak? Enggak, kita lihat abstrak aja. Abstrak benar, itu adalah ringkasan dari keseluruhan. Ringkasan ya. Dituliskan semuanya mulai dari pendahuluan sampai hasil dan kesimpulan dalam satu paragraf. Coba Anda bisa bacain di situ apakah abstraknya terdiri dari 1 paragraf atau 2 paragraf. Biasanya 1 paragraf. Dalam 1 paragraf, Pak. Ya,
Jadi satu skripsi harus bisa dituliskan dalam satu paragraf. Ya, bisa dikasih lihat ke kita, susah ya? Susah kayaknya ya, Anida ya, untuk dikasih lihat ke kita abstraknya kayak apa. Di foto ya Pak, terus nanti di share screen. Ya, boleh. Ada sinyal. Nggak ada sinyal. Mana Aura? Sebentar ya Pak. Ya, ya. Untuk yang anak biologi mungkin nanti cek juga di tempatnya yang sama tuh di perpustakaan itu tentang skripsi kakaknya. Ini mungkin anak yang pertama mumpung masih belum banyak tugas kuliah, Anda bisa nyempetin waktu pergi ke perpustakaan itu, orang di lantai 1 doang sih. Ya, lihat-lihat skripsi kakak-kakaknya kayak apa sih ini skripsi itu. Karena itu tugas yang nanti akan Anda dapatkan pasti. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Belum, Nit. Coba nih dari share screen. Sudah Pak itu Pak. Ya, prediksi frekuensi disabilitas pada asuransi jiwa dengan menggunakan model Poisson dan model Verbeek. Itu judulnya. Dwi pasti pusing baca itu. Baca judulnya. Tapi baca judulnya nggak ada maknanya kalau kita nggak baca abstraknya. Nah, kalau kita lihat abstraknya itu, boleh saya baca sebentar ya. Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga pengambil alih atau penerima risiko, titik. Tertanggung akan menerima manfaat berupa premi jika terjadi klaim, titik. Ketidakpastian akan besar dan waktu terjadinya klaim akan terjadi, membuat perusahaan wajib memiliki dana siap pakai atau cadangan untuk mengantisipasi timbul, titik. Salah satu cara untuk mengendalikan resiko adalah memprediksi frekuensi klaim yang akan terjadi pada periode ke depan. Titik. Jumlah prediksi frekuensi klaim akan dilakukan estimasi dengan menggunakan metode maximum likelihood estimation. Titik. Estimasi didasarkan pada model Poisson dan model Verbeek. Titik. Kedua model dibandingkan menggunakan data simulasi klaim disabilitas suatu perusahaan asuransi. Titik. Model Verbeek menghasilkan frekuensi klaim disabilitas yang lebih banyak pada periode ke depan. Hal ini disebabkan pengaruh dari waktu penundaan yang ikut menjadi pertimbangan dalam perhitungan. Titik. Kira-kira kebayang nggak? Kebayang nggak skripsi ini? Isinya apaan? Apa Anda jadi bingung?
Anida, Anda pusing nggak? Kenapa, Pak? Anda pusing nggak baca ini? Jadi kebayang nggak ini isinya skripsi ini apaan gitu? Intinya tentang asuransi jiwa gitu. Terus yang dia kerjain apa? Yang dia teliti apa? Ketahuan nggak? Nggak tahu, Pak. Berarti nggak bagus dong kalimatnya dong. Kalimatnya nggak instruktif, nggak deskriptif berarti. Nggak bisa mendeskripsikan apa yang dia kerjain itu. Bagus, Pak. Bagus Kan apanya? sudah melewati seminar deskripsi sampai ada deskripsinya, berarti udah benar. Enggak, saya nggak lihat skripsinya. Skripsinya udah pasti bagus. Orang udah lulus, udah pasti bagus. Saya cuma bilang, saya pengen tanya saja ke Anda, apakah kalimatnya ini deskriptif? Anda ngerti nggak ini isi dari skripsi ini dengan membaca abstraknya? Harusnya kita dengan membaca abstrak saja sudah paham isi keseluruhan skripsi. Ya, paham nggak dengan membaca abstrak ini isi skripsi kita? Jadi isinya prediksi frekuensi disabilitas pada asuransi jiwa dengan menggunakan 2 metode tadi ya, Pak? 2 model. Ya, jadi mungkin saya bisa tebak bahwa berarti dia melihat ada resiko yang ditimbulkan pada asuransi jika kita prediksi dengan menggunakan prediksi maksimum likelihood, dengan Poisson dan Verbeek. Ada 2 cara yang diperbandingkan. Coba deh cari skripsi yang lain lagi, Anida. Cari skripsi yang lain lagi, satu lagi dari matematika, satu lagi dari biologi. Jangan pendidikan biologi, dari biologi. 2 skripsi, fotoin lagi kayak tadi. Kenapa, Pak? Yang biologi, Pak. Yang biologi 1, ya boleh. Yang biologi 1, tapi jangan pendidikan biologi, saya kurang paham dengan metodologinya. Tapi jangan pendidikan biologi aja. Ya. Jangan diacak-acak, lu ntar diomelin sama ininya. Matematika juga tadi kalau mau satu lagi mungkin bagus. Abstraknya aja, abstraknya. Kita nggak bermaksud untuk mengkritisi penelitiannya, cuman kita mau lihat bagaimana dia menggunakan bahasa sehingga kita paham isinya. Ya langsung dipotoin kayak tadi abstraknya ya. Abstraknya fotoin, langsung di-share kayak tadi. Sudah, Pak. Ya, masih loading. Oke. Kecilin dikit. Nah, itu dia. Profil indeks stres pada mencit alergi yang diberikan ekstrak etanol rumput mutiara. Mencit alergi nih, mencit tahu nggak mencit? Mencit itu tikus putih yang suka dipakai untuk penelitian di laboratorium, itu namanya mencit. Tikus yang putih yang kecil, lebih kecil dari mouse saya ini. Mouse saya ini bisa 3 kali lebih gede. Nggak tahu, Pak. Anak 4 nggak pernah ke lab. Ih, kesian banget sih.
Ya, saya baca ya. Saya baca ya. Kita sama-sama baca, boleh? Ya, jadi naikin dikit dong supaya judulnya nggak kelihatan. Jadi cuman abstraknya aja yang kelihatan. Alergi merupakan, coba bisa nggak digeser ke atas dikit? Bisa nggak? Ini siapa yang lagi ngatur? Anida bukan? Iya, kenapa, Pak? Dinaikin dikit Anida, biar yang bawah kelihatan. Naikin. Jadi yang bagian bawahnya Sebentar, kelihatan. Pak. Ya, ya gitu, sip begitu. Oke. Ya begitu. Nih, saya baca ya. Anda liatin, nggak apa-apa. Anda liatin walaupun ini biologi, tapi kira-kira mungkin bisa menggambarkan. Ini cara menulis abstrak. Jadi abstrak tadi sudah disampaikan oleh Aura tadi bahwa abstrak itu adalah ringkasan dari keseluruhan skripsi. Jadi skripsi yang berpuluh-puluh halaman itu disingkat cuma menjadi satu paragraf saja. Jadi kalau kita baca tentang abstrak, sebenarnya kita udah paham keseluruhan isi dari skripsi tersebut. Oke, saya baca ya. Anda pura-pura ngerti, tapi kayaknya pasti ngerti lah. Tauri, kebayang nggak ini isinya apaan? Iya, Pak. Tapi Anda pusing apa nggak baca kayak gini? Saya kurang paham karena ini di bidang biologi begitu, Pak. Iya, saya juga nggak paham sama. Bukan bidang saya ini. Alergi merupakan gangguan sistem imunitas yang dapat menyebabkan timbulnya stres fisiologi dan kerusakan pada jaringan. Titik. Salah satu tanaman herbal, yaitu rumput mutiara, diketahui memiliki berbagai potensi efektif sebagai anti kanker, anti radang, anti inflamasi, dan imunomodulator. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak rumput mutiara tadi, H. corymbosa, terhadap indeks stres pada mencit alergi. Jadi ada ekstrak rumput mutiara diberikan kepada mencit yang alergi. Ada mencit yang alergi dikasih ekstrak rumput mutiara gitu. Penelitian menggunakan metode eksperimental dengan desain rancangan acak lengkap RAL. Nih anak matematika nanti pasti jago sekali, dalam waktu 1 tahun Anda udah pasti jago banget ini tentang kayak gini-gini. Kelompok penelitian terdiri dari 7 kelompok. 1 kelompok kontrol negatif, 2 kelompok kontrol positif diinduksi dengan ovalbumin. Kelompok ovalbumin ditambah ekstrak rumput mutiara, yaitu kelompok 3 120. Ekstraknya 120. Yang kelompok 4 ekstraknya 200. Kelompok 5 ekstraknya 280. Kelompok ke-6 ekstraknya 360. Dan kelompok 7 ekstraknya 440 mg per kilogram berat badan per hari. Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas nggak, Tauri? Untuk lihat bahwa yang dikerjain itu apaan? Orang ini ngerjain apaan? Iya, jelas tadi, ya? Iya. Ya. Kemudian jelas nggak, Nes? Kalimat selanjutnya menjelaskan apa yang kemudian dia ukur selama penelitian. Variabel yang terikat yang diukur adalah rasio neutrofil, strip limfosit, bobot badan, dan laju respirasi. Jadi setelah diberikan rumput mutiara 120, 200, 280, dan lain sebagainya, yang diukur adalah rasio neutrofil limfosit, bobot badan, dan laju respirasi. Itu yang diukur. Data diuji secara statistik dengan ANOVA 1 arah dengan tingkat alfa sama dengan 0,05 dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian menunjukkan dengan pemberian ekstrak ekstanol Hediotis corymbosa pada kelompok dosis 280, 360, dan 440 miligram per kilogram berat badan mampu meningkatkan persentase limfosit secara nyata pada alfa lebih kecil dari 0,05. Sedangkan persentase
indeks stres mengalami penurunan pada dosis 360 mg per kilogram berat badan dan 440 mg per kilogram berat badan dengan P lebih kecil 0,05. Kelompok perlakuan dengan dosis ekstrak Hydroxyzcore ribosa sebesar 360 mg per kilogram berat badan merupakan dosis yang paling efektif dalam meningkatkan proliferasi limfosit dan menurunkan indeks stres pada mencit yang alergi. Jadi ini jelas hasilnya. Jelas latar belakangnya tentang alergi itu yang bisa bikin kerusakan jaringan. Ternyata dia berusaha untuk mengatasi alergi itu dengan rumput mutiara yang selama ini diketahui memiliki aktivitas itu tuh banyak tuh. Kemudian bagaimana caranya dia melakukan penelitian? Dengan penelitian rancangan acak lengkap, ada 7 kelompok percobaan, 7 kelompok mencit. Kemudian setelah dikasih ekstrak rumput mutiara, maka ketahuan bahwa yang diukur itu adalah bobot badan, laju respirasi, dan neutrofil limfosit diukur. Nah, kemudian diperbandingkan tuh antar 7 kelompok itu. Ternyata ada hasilnya nih, Pada kelompok dosis 280, 360, dan 440, berhasil meningkatkan presentasi limfosit. Itu hasilnya tuh. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ternyata yang paling bawah, yang 360 merupakan dosis paling efektif. Kebayang nggak? Tauri? Iya, Pak. Tauri dari tadi bengong. Kebayang apanya? Iya, kebayang tadi tentang alergi yang pada mencit itu, terus dia melakukan suatu percobaan dengan bukan menyuntikan, dengan menggunakan si ekstrak dari rumput mutiara dengan 7 kelompok tadi dengan ukuran yang berbeda-beda dari masing-masingnya itu. Terus hasilnya itu ternyata yang paling efektif itu yang sebesar 360 mg per kilogram berat badannya gitu. Jadi seluruh alur dari penelitian kita tertulis di dalam abstrak ini, mulai dari latar belakang, terus cara kerja, terus hasil, sama kesimpulan, semuanya ada di sini, tertulis dengan lengkap dalam satu paragraf saja. Padahal ini adalah ringkasan dari skripsi yang jumlah halamannya itu puluhan, bahkan jumlah halamannya itu bisa ratusan. Kalau anak pendidikan biasanya bisa ratusan. Kalau anak biologi atau anak matematika yang non pendidikan biasanya jumlah halamannya nggak sampai ratusan. Yang jelas ini abstrak ini adalah mekanisme menulis efektif. Kalau Anda perhatikan, keseluruhannya adalah kalimat deskripsi. Cuman di kalimat yang paling akhir, itu adalah kalimat argumentasi. Kalimat terakhir, benar-benar kalimat terakhir. Kelompok perlakuan dengan dosis ekstrak sebesar 360 merupakan dosis yang paling efektif. Kalau kita bilang paling efektif, itu adalah kalimat argumentasi. Tapi dengan data yang tertuliskan di atasnya. Jadi ini benar-benar cerita tentang deskripsi. Silakan di unshare. Boleh di unshare. Siapa nih lagi pada pergi ya? Si Aura kemana Aura? Aura lagi ke toilet kayaknya. Dinda. Di situ kan banyak Haikal.
Baik, ini nggak ada yang dengar kayaknya. Ada yang mau bertanya tentang menulis paragraf deskriptif yang efektif? Silahkan, ada yang mau bertanya. Ini boleh di-unshare dulu. Halo, nggak ada yang dengar. Nge-lag mungkin, Pak. Nge-lag masih ya? Masih. Ya, saya kembali ke kalimat saya tadi. Apakah ada yang bermaksud bertanya tentang kalimat deskriptif berhubungan dengan tadi contoh yang realistis? Contohnya realistis banget, yaitu karya kakak kelas Anda yang nanti juga akan jadi karya Anda. Namanya skripsi. Silakan Arianti, mau ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Udah cukup jelas. Belum? Ya, Zoneta, boleh Zoneta? Iya Pak, insya Allah jelas. Ya. Oke, kalau udah jelas berarti yang ada di perpustakaan bisa share ke teman-temannya tadi tentang bagaimana kakak kelas Anda membuat sebuah paragraf deskripsi dalam bentuk abstrak di dalam skripsi mereka. Ya, jadi bisa contohkan dengan skripsi-skripsi yang lain, kita bagikan bersama-sama ke anggota kelas ini, sehingga bisa saling belajar. Ya, tadi kalau Anda lihat satu persatu tuh, pasti bisa Anda coret-coretin tuh, yang mana yang kalimatnya bagus, yang mana yang ejaannya nggak bagus, yang mana kalimatnya ada 2 kalimat sebenarnya bisa digabung jadi 1 kalimat. Ya nggak gitu, Tauri? Iya, betul, Pak. Ya. Ya sering membaca. Kalau kita nggak sering membaca, kita nggak akan tahu apa yang kelemahan dan kelebihannya. Baik. Berarti tadi seperti yang saya bilang, bahwa saya akan lanjutkan untuk membuat tugas nanti sore untuk kelas ini yang kira-kira hampir sama dengan yang kita buat hari kemarin, yaitu tentang paragraf deskripsi. Masih sama paragraf deskripsi, tapi dengan pengembangan sedikit gitu. Jadi sama, nggak akan membuat paragraf terlalu banyak. Biasanya 1 paragraf saja, tapi mungkin lebih detail atau lebih deskriptif dibandingkan yang kemarin sudah Anda coba ya. Itu kan mendeskripsikan apa yang kita kerjakan sehari-hari. Maka kita akan coba dengan yang lebih advance, yang lebih lanjut daripada yang sudah kita kerjakan. Oh iya, terakhir mungkin saya mungkin 1 menit lagi. Tadi Anda ingat mungkin ada tulisannya siapa tadi tuh yang saya coret, alarm berbunyi, terus saya coret alarmnya jadi beker. Ingat nggak tadi? Tulisannya siapa tadi itu? Dinda, Pak. Bukan tulisannya Dinda. Yang saya coret. Tulisannya Gaitsa. Tulisannya Gaitsa itu ada alarm. Saya coret tadi pakai track changes.
jadi baker. Nah, ini juga penting karena banyak sekali bahasa asing serapan. Kita udah belajar ya minggu-minggu lalu tentang bahasa asing yang merupakan serapan menjadi bahasa Indonesia. Yang kita manfaatkan bukan bahasa asingnya. Jadi kalau masih ada bahasa Indonesianya, maka bahasa asing tersebut tidak prioritas untuk kita pakai. Alarm itu memang sudah jadi kayak bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang lebih Indonesianya ada. Ternyata alarm itu bahasa Indonesianya baker. Dulu kita bilangnya waker. Waker ternyata salah juga. Baker yang benar. Jadi sama kayak salat, SHOLAT, ternyata tidak prioritas dibandingkan dengan salat, SALAT gitu. Ya. Jadi kalau Anda milih Tauri mengalami sakit panas. Melalui termometer terlihat bahwa panas Tauri suhunya 38 derajat Celcius. Kalau misalnya ada istilah suhu, terus ada istilah temperatur, temperatur itu udah kayak bahasa Indonesia ya. Semua orang tahu istilah temperatur. Itu tidak prioritas kita pakai. Yang prioritas kita pakai adalah suhu. Jadi kalau kita bikin laporan tentang suhu yang meningkat, Anda pakai istilah suhu. Bukan pakai istilah temperatur. Karena masih ada bahasa Indonesianya. Ya, tadi saya coret juga misalnya online saya ganti menjadi daring gitu. Karena ada bahasa Indonesianya yang lebih baku. Kira-kira gitu. Itu terakhir ya. Ada yang mau tanya tentang penggunaan bahasa Indonesia yang lebih baku atau penggunaan kata yang lebih baku? Ada? Ya, jadi selama kita masih bisa menemukan bahasa atau kata yang lebih baku, yang lebih diterima dalam bahasa Indonesia, maka kita pergunakan itu. Kita tidak menggunakan istilah temperatur, tapi kita menggunakan istilah suhu. Karena ini adalah bahasa Indonesia. Sementara temperatur, walaupun sudah menjadi bahasa Indonesia juga, ternyata merupakan derivat dari bahasa asing. Gitu. Kita pakai istilahnya suhu, bukan temperaturnya. Gitu. Kita pakai apalagi banyak yang seperti itu, Oke, Anda pasti tahu dan kita diminta untuk menggunakan yang bahasa Indonesianya dibandingkan dengan yang bahasa asingnya. Saya rasa cukup ya untuk hari ini ya. Nanti Tauri ingetin saya untuk siang, mungkin jam 3-an gitu ingetin saya. Makasih banyak, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.